Jadi si Yanti ini di tengah demamnya yang tinggi, dia itu kan merem ya. Tapi pada waktu dia perlahan membuka mata, dia melihat sesosok di dalam kamarnya. Kembali lagi di Lingsir Wengi. Waduh, ya kan? Ini nanti bakalan dibawakan ceritanya sama Ibnu dan juga Mbak Diana. Ngomong-ngomong, Mbak, sampean kok tambah ayu? Loh, iya rek, aku kok Jangan-jangan iki sampean pakai susu ya? Sik. Tak susui. Tutuk sosok iku, bukan sosok itu. Sosok yang dimaksud itu modelnya itu kayak sebuah jimat tapi yang ditanam. Oh. Gitu. Susuk Jadi kayak ya? kita susuk bener. Oh, susuk. Gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang susuk, waduh, aku punya cerita. Iki cerita terkait susuk. Cerita terkait susuk. Ya. Jadi sekitar tahun 2004. Oh, berarti gak suwe. 2004 gak suwe, sekarang 2023. 19 tahun. Sik kegawa masa lalu. Gak suwe ya oporek. Sik kegawa masa lalu. Bagaimana mungkin 19 tahun itu tidak lama. Jadi di tahun 2004. Iya. Ini kejadiannya ada di Surabaya juga. Oh, di Surabaya. Kejadiannya ada di Surabaya dan ini dialami oleh temanku. Oh, temennya sampean. Oleh temanku, betul. Nah, di tahun 2004 itu dia masih sekitar umur kelas 3 SD. Ku umur berapa ya? Umur 9 SD ya. Berarti umur 8-9 tahun. 8 atau 9 tahun, antara kisaran 8-9 segitu. tahun. Nah, sebenarnya anak ini tuh memang punya kelebihan dalam tanda kutip yang istimewa. Indigo. India. Bahasa India iku lho ya opo negara laan. Enggak usah Anda ya. Muter iki lah. Jadi sebenarnya dia tuh punya kelebihan seperti itu, cuman dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Jadi sebenarnya dia udah sempat melihat hal-hal yang sebenarnya bukan dari dunianya, cuman dia tidak sadar bahwa itu adalah sosok yang bukan dari dunianya sampai peristiwa ini terjadi. Waduh. Jadi dia tinggal di salah satu kampung ya, di perkampungan yang sebenarnya pada waktu itu belum terlalu padat penduduknya. Nah, salah satu warga atau tetangganya dia itu tuh nenek-nenek tua. Oke, ya, nenek-nenek tua. Kalau nenek muda enggak ada nenek muda. Enggak ada. Namanya nenek Tante, pasti namanya tua, pasti tua. Nah, ini memang usianya mungkin berkisar sekitar 80-an, hampir 90-an. Jadi memang sudah sangat tua. Waduh. Tua banget ya berarti. Betul, sudah sangat tua. Nah, si nenek ini ciri-cirinya itu yang pasti rambutnya itu panjang, putih. Kayak aku lah nih gitu. Oh iya, tapi itu lebih putih lagi, panjang dan keriting. Nah, stylenya, stylenya. Nanti ngomong style, gaya. Gaya rambutnya ini biasa digelung, tapi kalau setiap pagi dia itu digerai. Karena orang Jawa bilang itu caring, modelannya kayak caring seluku-seluku batok. Nah, iya. Nah, di depan rumah si nenek tua ini ada semacam amben. Ngerti nggak amben? Kayak jadi dipan gitu. Dipan dari bambu. Tahu, di depan rumahnya itu ada semacam itu dan setiap pagi si nenek tua ini selonjoran di situ, rambutnya digerai. Ibaratnya orang sekarang itu nyantai ya modelnya. Betul. Jadi kalau dibilang kembang bayang itu enggak juga, karena si nenek ini masih kuat untuk berjalan dan untuk duduk itu tadi, nempatno posisinya duduk.
Umur segitu ya? Berarti masih sehat ya modelnya? Sakit sih dia sudahan. Tapi kok bisa? Masih bisa jalan. Jadi maksudnya dia sakit tapi nggak sampai kembang bayang. Kembang bayang itu sih nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tidur, itu namanya kembang bayang. Nah, setiap pagi orang warga sekitar itu terbiasa melihat pemandangan seperti itu, termasuk temanku. Sebut saja Yanti ya, termasuk temanku. Nah, si nenek ini itu setiap kali ada anak kecil yang lewat, dia tuh langsung meliriki kayak dengan tatapan mata yang tajam gitu. Waduh. Gitu. Kayak siap mengincar ya saudara ya. Nah, jadi itu sih membuat akhirnya arek-arek kecil, anak-anak kecil yang lewat di depannya si nenek tua ini nggak pernah berani untuk nengok. Cuma kadang mereka suka ngelirik-ngelirik gini lah. Nah, intip-intip curi-curi pandang gitu ya Bunda ya. Penasaran. Gitu. Oke. Dah, akhirnya si nenek ini sudah semakin sakit karena sebenarnya sakitnya tuh udah parah sih, komplikasi. Jadi secara badan ini sebenarnya wes semuanya tuh sudah sakit gitu, tapi nggak meninggal. Kok rada aneh ya. Sakit tapi nggak meninggal. Sampai akhirnya si nenek ini wes ndak lagi bisa duduk di depan, duduk di bayangnya biasanya tadi wes nggak bisa. Tapi tetep nggak bisa meninggal, bahkan sudah dibawa ke rumah sakit dan dokter itu sudah menyerah. Dokter cuma bilang tinggal nunggu waktunya aja ini. Tinggal nunggu waktunya tapi nggak datang waktunya. Waktunya nggak datang. Nah, sampai akhirnya keluarga ini memutuskan untuk memanggil orang pintar atau kiai untuk mendoai si nenek tua ini supaya beliau ini bisa segera meninggal, karena anak-anaknya itu kasihan gitu loh, keluarganya ini kasihan melihat penderitaan si nenek ini. Kayak tersiksa gitu. Iya dong, wis sakit parah tapi nggak kunjung meninggal. Bayang noe kok loro kabeh ya. Akhirnya baru ketika dipanggil kiai dan didoai, barulah diketahui bahwa si nenek ini punya pegangan yang harus dikeluarkan dulu, baru akhirnya beliau bisa meninggal. Gitu. Tiba nonggawe susu. Padahal belum ngomong aku ya, wis tahu duluan lah itu susu. Itu kan modelnya susu. Pegangan ya, baru ngomong pegangan. Pegangan yang harus dikeluarkan dari tubuhnya itu susu. Sakti deh. Loh, iya, aku tahu ngalami soalnya. Loh, pernah susuan? Kok susuan bukan, ada. Sama, hampir sama kayak gitu. Ngalami kan berarti? Iya, ngalami maksudnya lihat langsung. Gitu. Bukan saya yang masang, Bunda. Tidak begitu dong konsepnya. Terus saya jadi salah benar ya. Salah paham. Lanjut. Nah, ketika diketahui bahwa si nenek tua ini punya susu, akhirnya pihak keluarga meminta orang pintar atau bapak kiai tersebut untuk mengeluarkan susu itu. Setelah didoai dan ada beberapa hal yang dilakukan, akhirnya betul ada beberapa susu yang ada di tubuh nenek tua tersebut. Loh, berarti enggak satu? Enggak, ada beberapa. Akhirnya dikeluarkan, begitu selesai dikeluarkan tidak lama setelah itu, Yanti nggak menceritakan sih selang berapa hari atau berapa waktunya itu berapa lama, dia nggak menjelaskan, tapi selang beberapa lama setelah susu itu dikeluarkan, akhirnya si nenek tua pun meninggal. Meninggal. Nah, pada waktu si nenek tua itu meninggal, kan langsung dikuburkan, langsung dikebumikan. Nah, di hari itu si Yanti ini sakit. Si Yanti sakit, jadi demam tinggi, tapi memang sama orang tuanya belum sempat untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi masih di rumah dan tidur. Kayak istirahat gitu. Betul. Ya. Nah, di kampung itu, nggak tahu di kampungnya Mitra MTB yang di rumah itu seperti apa kebiasaannya, tapi di kampung Yanti itu setelah dimakamkan itu ada kayak doa-doa gitu loh. Kayak modelnya tahlilan. Nah, gitu. Tahlilan. Jadi orang-orang itu baca-baca ayat seperti itu, membacakan doa untuk si nenek tua itu. Nah, di waktu yang bersamaan ini di rumah Yanti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Jadi si Yanti ini di tengah demamnya yang tinggi,
dia itu kan merem ya. Tapi pada waktu dia perlahan membuka mata, dia melihat sesosok di dalam kamarnya. Jadi di kamar Yanti itu ada lemari yang nggak besar, itu terbuat dari triplek. Jadi bukan bentuk lemari yang kokoh ya, tapi dari triplek, dan itu mungkin tingginya segini ya. Semeteran lah. Ya, semeteran ya. Semeter lebih dikit ya Bunda. Semeter. Setelah itu, jadi kalau itu lemari itu sebenarnya kayak rapuh sih. Jadi kalau Yanti mungkin pun diduduki orang ya. betul, yang pasti. Tapi pada waktu si Yanti ini buka mata, perlahan gitu ya, dia lihat ada sosok yang besar, tinggi besar, berbulu, matanya itu merah, menyala, dan lagi ngerokok di sudut. Jadi itu posisi lemarinya itu ada di sudut kamarnya Yanti. Nah pada waktu Yanti melihat itu, dia benar-benar kayak kalau bahasa Belandanya itu ketenggengen. Kok bahasa Belanda ini bahasa Jawa? Ketenggengen atau terpaku, sawan atau terpanah. Sawan. Jadi dia itu nggak bisa gerak, badannya nggak bisa gerak. Dia itu kayak mau teriak tapi nggak bisa. Kalau Mitra MTB di rumah pernah yang namanya ketindian, rep-repan. Mungkin itu juga yang dialami oleh Yanti pada waktu itu. Jadi dia bisa melihat, tapi dia nggak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Si makhluk tinggi besar, bermata merah, berbulu ini tadi yang duduk di atas lemarinya dia itu memandang Yanti sambil ngerokok. Rokoknya itu bukan kayak rokok biasa. Jadi rokoknya itu gimana? Kayak kelopot gitu dah. Yang dibungkus apa kayak besar kayak model cerutu gitu. Iya, jadi rokoknya itu kayak daun besar. Gitu kan. Bukan daun sih. Jadi rokoknya tuh besar, warnanya itu juga kecoklatan. Oh iya. Padet. Nggak ngerti gue jenisnya rokok apa itu ya? Itu rokok cerutu, dibungkusnya pakai ini daun jati biasa nih. Kalau misal orang dulu bungkusnya sama ini kelobot, tahu kelobot? Kulitnya jagung itu loh. Kayaknya bukan kulit jagung sih. Kayaknya yang godong jati itu ya. Sepertinya godong jati, karena itu kayak padet gitu loh rokoknya itu. Ngeri guys, setannya mafia tiba no. Jadi kebul. Tapi terlepas dari itu rokok kelobot atau enggak ya, itu merinding loh nih. Aku yang sampean ceritain ya, aku speechless aku sampean modelannya. Jadi memang seperti itu kondisinya. Nah, si Yanti ini benar-benar nge-freeze, badannya nggak bisa gerak, nggak bisa. Padahal di sebelahnya dia ada ibunya, ada orang tuanya, tapi dia nggak bisa jerit, nggak bisa apa-apapun, nggak bisa. Sampai akhirnya di satu titik si makhluk ini tuh kayak senyum atau apa gitu ngelihat si Yanti. Nah, ketika momen itu Yanti bisa menggerakkan badannya dan dia nangis teriak kenceng sampai akhirnya si ibunya ini langsung nolongin. Bangun. Bukan langsung bangun karena memang ibunya lagi jaga Yanti ini kan. Oh gitu. Terus habis itu ibunya langsung nolong Yanti, terus si Yanti bilang mau pipis. Mau pipis. Nah, karena si Yanti ini nggak kuat untuk jalan ke kamar mandi karena itu kan rumahnya itu kayak kamar mandinya itu di luar. Oh, rumah-rumah zaman dulu ya. Kamar mandinya di luar. Terus si Yanti ini begitu keluar rumah, dia bilang kayak nggak kuat mau jalan ke kamar mandi, jadi dia mau pipis itu di depan pintu rumahnya. Yang depan pintu rumahnya ini berarti rumahnya itu beda sekitar 5 rumah dari tempat si nenek itu, dari tahlilan itu. Jadi ada tahlilan di situ. Nah, begitu Yanti keluar itu dia langsung pipis di depan rumahnya karena memang mungkin wis ada rasa takut ya, ada rasa wis nggak bisa nahan juga mungkin ya. Dia pipis di situ. Nah, pada waktu dia pipis, dia itu mendengar ada, ngerti nggak sih kalau ketika keranda itu jalan ada orang la ilaha illallah. Oh iya, tahu. Dia denger itu dan semakin deket ke arahnya dia. Masalah. Jadi dia tuh pipis kan jongkok ya, namanya anak kecil ya. Nek ngadeg ya sangar. Ya jongkok. Karena dia dengar suara itu, dia noleh.
jebret noleh, dan betapa kagetnya dia ketika dia noleh itu ternyata memang ada orang yang bawa keranda. Muka semua orang itu pucet dan keranda itu jalan semakin mendekat ke dia gitu, ke arahnya dia. Halo. Nah bayangin pada waktu itu sebenarnya si nenek tua ini kan udah dikuburin ya. Seharusnya kan berarti kan orang yang iring-iringan keranda Udah itu otomatis udah dari katakanlah beberapa hari yang lalu gitu kan. Itu jadi kalau itu kan berarti dikuburkannya itu berarti sekitar pagi atau siang. Oh pagi atau siangnya. Itu kan malamnya langsung ada tahlilan itu kan. Oh malam ada tahlilan, oh iya. Oh tak pikir beberapa hari yang lalu. Gitu. Setelah itu akhirnya si Yanti ini jatuh. Dia itu kayak habis jongkok gini kan, langsung dia itu jatuh. Nah, waktu dia jatuh itu ibunya kan masih bingung, masih nggak ngeh karena ibunya nggak bisa lihat apa yang dilihat si Yanti ini kan. Jadi si orang yang bawa keranda itu, kerandanya itu buka, tutup hijau, ada kainnya hijau kan, itu buka, dan si nenek tua itu duduk. Jadi kayak bentuknya itu buka blak, terus kayaknya kesingkap ya. Kesingkap, kerandanya itu buka, si nenek tua ini duduk, ambil ketawa menyeringai lihat Yanti. Sebentar Mbak Di. Aku yang dengerin ini ya Mbak ya, dari cerita sampean langsung ki. Rasanya kayak lemes, yang pertama lemes, merinding nggak habis-habis, terus bayangin neneknya tadi, seolah-olah aku masuk yang jadi Yantinya. Mungkin aku di sana mungkin udah pingsan gitu loh. Nggak pingsan. Di sini aja lemes loh dari yang diceritain. Tapi pada akhirnya memang si Yanti ini pingsan sih. Jadi ketika dia duduk lemes, karena itu si nenek tua ini semakin deket ke arahnya dia langsung kayak nggak kuat dan dia akhirnya pingsan, rebah dan akhirnya pingsan. Nah, tuh. Keringetan. Nah, sampai akhirnya si Yanti ini sadar, barulah dia cerita apa yang sudah dia lihat dari semalam. Jadi paginya itu si Yanti baru sadar. Nah, itu ini kisah beneran terjadi, dan ketika Yanti cerita itu tetangga-tetangganya itu kayak bilang gitu loh, kalau si nenek tua ini bisa jadi kayak golek konco. Golek konco dijak dolen gak apa-apa. Dijak niku lho. Nah, cuman ada rumor-rumor juga sih yang sebenarnya Yanti juga nggak ngerti, kayak ada yang bilang kalau si makhluk berbulu itu orang bilang namanya genderuwo, dan memang sosoknya itu memang seperti itu ternyata, kayak yang kita lihat di film-film atau di TV-TV gitu ya. Seperti ini ya, nanti kita akan kasih contoh gambarnya seperti apa. Nah, memang benar-benar sosoknya kurang lebih seperti itu. Berarti ciri-cirinya tinggi, berbulu lebat, tinggi besar, berbulu lebat, matanya merah, matanya gede banget. Mungkin kalau ngerti lepek ngerti lepek. Oh iya kayak piring kecil yang biasanya dipakai buat ngopi gitu kan. Ya, alasnya gitu. Sebesar itu sih. Itu. Dan itu merah menyala. Jadi merahnya tuh bukan kayak merah ini, tapi benar-benar kayak merah nyala. Tuh. Nggak pakai baterai ya, itu ya jelas ya, nggak pakai baterai. Alami itu, dari alam gaib plus rokokan menyeringai. Tuh. Nah, itu orang bilang itu si makhluk itulah yang melindungi Yanti, entah percaya atau enggak, karena itu pendapat orang-orang ya, kayak yang jaga Yanti berarti itu. Yang berusaha menjaga Yanti dari si nenek itu. Ternyata Yanti bukan anak sembarangan ya, kita tahu ya. Itu cerita dari temanku Yanti. Jadi memang ini benar-benar kisah nyata adanya. Bahkan tempat itu pun masih ada sampai sekarang. Tempatnya? Yanti udah pindah sih. Yanti udah pindah dari rumah itu, tapi si rumah nenek itu juga masih ada. Sampai sekarang. Dan itu masih ditinggali oleh keluarganya, dan itu memang benar-benar kisahnya ini nyata dan ada. Itu kisah
Lingsir Wengi kali ini. Nah, kalau Mitra MTB punya cerita-cerita yang serem ya, bisa dikirim ya kan. Di sini linknya. Nah, gitu. Nanti kami akan menceritakan kisah petualangan horor ya, spiritual, horor mistis apapun itu. Ya, semoga Mitra MTB merinding ya mendengarkan ini. Jujur saya yang dari ceritanya Mbak Diana ini habis, kayak serasa energi ini terkuras habis. Terus ya? Lemes. Padahal di sini itu berapa orang yang ada di sini? 1, 2, 3, 4 itu kan sama kameramen juga. Tapi kerasanya itu kayak sumpek gitu loh, Mbak. Kayak sesek, kayak orang asma tapi nggak asma gitu loh. Susah buat nafas. Lemes kayak orang nggak ini keringet dingin nenek semen. Iya sama ini, coba lihat loh, aku sudah berkeringat tanganku dan juga kakiku ini ya. Ber-AC ya, ini ber-AC. Mohon maaf, ini sudah benar berkeringat ini tangan saya. udah tidak kuat ini. Oke. Aku tak kuat. Sudah nih, Nes, aku tak keluar daripada aku semapen di sini kan ya wes. Wes aku ndak kuat. Dadah. Nah, Mitra MTB itu kisah Lingsir Wengi kali ini. Kalau mau tahu kisah-kisah misteri yang lainnya, jangan lupa subscribe channel YouTube kami di 102,7 MTB FM Surabaya. Dan kalau punya cerita, jangan lupa ya untuk kirim di sini. Saya Diana, pamit. Bye-bye. Sampai ketemu di cerita mistis berikutnya.